Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas tentang hukum Gay-Lussac. Nah, sebelum itu kita akan lihat penerapan dari hukum Gay-Lussac dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temukan. Misalnya, yaitu pada spray. Jadi, hairspray itu terdiri dari gas zat volatil yang bertekanan tinggi di dalam tabung, sehingga apabila spray ini ditempatkan dalam suhu ruangan yang tinggi, maka akan menyebabkan zat-zat dalam tabung atau dalam spray itu menjadi bertambah tekanannya, sehingga spray tidak boleh ditempatkan dalam ruangan yang suhunya tinggi karena dia akan meledak. Karena volume spraynya tetap, sementara tekanan di dalamnya bertambah. Kemudian contoh lain adalah ban mobil. Ban mobil yang pecah itu yang terus-menerus mengalami gesekan dengan aspal, itu akan mengalami tekanan tinggi karena perubahan suhu. Karena gesekan antara ban dengan aspal itu akan mengubah suhu, sehingga tekanan di dalam ban itu bertambah, sementara volume ban itu tetap. Karenanya sampai batas tertentu, maka ban itu tidak lagi bisa menahan tekanan dari dalam, sehingga dia akan pecah. Berikutnya, nah ini adalah apa yang dinyatakan oleh Gay-Lussac, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini diperhatikan bahwa yang dikaitkan di sini adalah reaktan dengan produk, gitu ya. Jadi intinya kita lihat di sini pada Gay-Lussac itu membahas atau menyinggung tekanan dan suhu yang sama. Jadi pada P, tekanan itu simbolnya P dan suhu itu adalah T yang sama, maka volume gas-gas, jadi ini khusus yang berkaitan zat yang berwujud gas. Itu pada reaktan dan produk akan merupakan perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Jadi ini adalah inti dari hukum Gay-Lussac, ya. Poin-poinnya itu adalah tekanan dan suhu yang sama, yang kemudian membahas tentang volume dari gas-gas pada reaksi. Mereka akan merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kita akan perhatikan contohnya di sini, diberikan reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Kemudian dia akan menghasilkan gas amonia. Kita perhatikan wujudnya di sini adalah seluruhnya gas. Persamaan ini itu sudah disertai dengan koefisien, ya, sehingga kita katakan bahwa persamaan ini adalah persamaan yang sudah setara. Nah, kalau kita perhatikan pada pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu bahwa di sini kita melihat pada persamaan reaksi ini, koefisien itu berbanding, untuk N itu adalah 1, ya, koefisiennya 1, di sini tidak ada tambahan angka di depan nitrogen, berarti itu artinya adalah 1. Nah, maka pada persamaan ini, angka 1 ini kita ibaratkan sebagai sebuah balon yang berisi gas nitrogen di sini, ya. Jadi sebuah balon yang berisi gas nitrogen, kita katakan ini adalah satu volume gas nitrogen. Nah, volume ini bisa dalam satuan mili atau dalam satuan liter. Nah, tetapi di sini yang diartikan adalah satu volume, 1 liter, 1 mili misalnya, ya, atau perbandingannya. Kemudian yang berikutnya adalah hidrogen, di sini koefisiennya 3, maka kita ilustrasikan, kita gambarkan dengan 3 balon yang berisi gas hidrogen di dalamnya. Nah, kita katakan ini adalah
3 volume gas hidrogen. Kemudian akan menghasilkan apabila ya di sini berarti gas 1 volume gas nitrogen bereaksi dengan 3 volume gas hidrogen, maka dia akan menghasilkan di sini koefisien amoniaknya adalah 2, maka kita gambarkan sebagai 2 balon yang artinya adalah 2 volume gas amoniak. Jadi perbandingannya kita lihat bahwa perbandingan koefisien dari persamaan reaksi gas tersebut itu adalah sama dengan perbandingan volume dari gas-gas reaksi tersebut. Jadi ini adalah merupakan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volume adalah merupakan perbandingan koefisiennya untuk zat-zat yang berwujud gas yang terlibat dalam suatu reaksi. Secara matematik, maka kita akan katakan untuk mendapatkan suatu volume yang nanti tidak diketahui atau yang ditanyakan adalah misalnya volume N2 secara matematik kita bandingkan misalnya terhadap volume H2. Maka itu adalah akan sama dengan koefisien dari N2 dibagi dengan koefisien dari H2. Atau bisa juga kita bandingkan yaitu volume gas nitrogen atau N2 terhadap volume amoniak atau NH3 itu adalah akan sama dengan perbandingan koefisien dari N2 terhadap koefisien dari amoniak atau NH3. Nah, ini adalah secara matematik penerapan dari hukum Gay-Lussac. Kita lihat contoh, kita akan terapkan hukum Gay-Lussac pada contoh soal berikut. Berapa volume gas hidrogen yang akan bereaksi dengan 400 ml gas nitrogen? Nah, ini adalah reaksi contoh dari pembentukan amoniak tadi. Ya, nah di sini diketahui gas nitrogennya adalah 400 ml. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas nitrogen. Gas hidrogen yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen. Nah, apa yang kita punya? Kita punya gas nitrogen. Volumenya adalah 400 ml. Maka kita akan tuliskan kembali reaksi dari gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk amoniak atau NH3. Kemudian kita tuliskan bahwa gas nitrogen yang kita punya adalah 400 ml. Kemudian hidrogennya yang ditanyakan. Jadi gas hidrogen yang kita tanyakan dan kita akan cari, maka kita gunakan perbandingan matematis tadi, yaitu adalah volume nitrogen dibandingkan terhadap gas hidrogen, ya, terhadap volume gas hidrogen, itu akan sama dengan perbandingan koefisien dari gas nitrogen dengan koefisien gas hidrogen. Nah, kita sudah punya volume gas nitrogennya yaitu 400, kemudian koefisien nitrogen kita juga sudah punya, kemudian koefisien dari H2 juga kita sudah ada, maka kita nanti akan dapatkan volume gas hidrogen yang ditanyakan. Yang berikutnya adalah di sini berarti kita tinggal masukkan volume nitrogen yang 400, kemudian dibagi dengan volume gas hidrogen yang ditanyakan, itu adalah sama dengan koefisien gas nitrogen adalah 1 dibagi dengan koefisien gas hidrogen adalah 3. Nah, secara matematis perhitungan ini biasa adalah, jadi kita dapatkan volume hidrogen, jadi kali silang, volume hidrogen dikali 1, jadi itu adalah volume hidrogen, sama dengan dikali silang 400 dikali 3. Maka kita akan dapatkan volume hidrogennya adalah 1200. Jadi kita akan sudah bisa jawab ini bahwa gas hidrogennya itu adalah 1200 apabila gas nitrogen yang bereaksi adalah 400 ml. Nah, kita lihat di sini perbandingan 400 ml dengan 1200 ml. Kita buat menjadi perbandingan angka yang sederhana dan bulat adalah 1:3.
3. Nah, ini adalah sesuai dengan perbandingan koefisien dari reaksi gas nitrogen dengan gas hidrogen. Nah, berikutnya kita akan cari yaitu volume dari gas amoniak yang terbentuk dari reaksi gas hidrogen tadi dengan 400 ml gas nitrogen. Jadi gas nitrogennya tetap 400. Sekarang kita akan cari berapa volume gas NH3 atau amoniak. Reaksinya kita buatkan lagi, kita tuliskan seperti tadi ya. Jadi gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan amoniak. Ini adalah persamaan yang sudah setara. Kita punya gas nitrogennya adalah 400, maka kita akan yang tadi kita sudah cari gas hidrogennya 1200, kita akan bandingkan untuk mencari amoniak adalah boleh kita bandingkan dengan volume dari gas nitrogen terhadap amoniak ya, tapi boleh juga kita menggunakan perbandingan gas hidrogen. Jadi ini bebas mana saja yang mau kita gunakan untuk mencari volume amoniak yang terbentuk dari reaksi 400 ml gas nitrogen dengan hidrogen. Nah, maka ini adalah akan merupakan perbandingan dari koefisien gas nitrogen dibandingkan terhadap koefisien gas amoniak atau NH3. Nah, volume nitrogennya kita sudah punya, yaitu 400. Kemudian koefisien nitrogen juga kita sudah ada, ya. Ini 1. Kemudian koefisien amoniak atau NH3 juga sudah ada. Maka nanti kita akan dapatkan volume NH3. Jadi kita masukkan 400 dibagi volume NH3 sama dengan perbandingan koefisien nitrogennya 1 dibagi amoniaknya adalah 2. Nah, ini perhitungan matematika lagi seperti tadi, maka volume amoniak atau NH3 dikali silang ya. Kemudian kita dapatkan bahwa volume NH3-nya adalah 400 dikali 2 dikali silang. Maka kita dapatkan volume amoniaknya adalah 800 ya. Jadi kita dapatkan amoniaknya adalah 800. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat bahwa ini adalah 400 berbanding 1200 berbanding 800 menjadi angka yang lebih sederhana dan bulat adalah 1 berbanding 3 berbanding 2. Karena 400 dibagi 401, 1200 dibagi 400 hasilnya 3, 800 dibagi 400 hasilnya adalah 2. Nah, ini perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ini membuktikan ya secara matematik dari berlakunya hukum Gay-Lussac adalah perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien pada reaksi yang terlibat di situ. Nah, kita akan bahas lagi contoh lain, yaitu gas metana terbakar sempurna di udara. Sehingga ini dengan kata sempurna itu mengartikan bahwa gas metananya ini CH4 itu habis ya, tidak bersisa. Ini persamaan reaksinya. Kemudian jika 20 liter gas metana dibakar, berapa volume gas oksigen yang diperlukan? Kemudian gas CO2 dan uap air yang dihasilkan. Jadi berapa oksigen yang diperlukan, kemudian CO2 dan H2O yang dihasilkan. Nah, ini intinya diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi di sini ada clue-nya, yaitu adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Ini membuktikan bahwa penyelesaian soal ini menggunakan hukum Gay-Lussac. Kita akan buatkan dulu persamaan reaksinya, yaitu CH4 ditambah oksigen, ya, dua oksigen, koefisiennya 2. Di sini sudah langsung dituliskan persamaan reaksi yang setara, ya, menghasilkan CO2 dan 2H2O. Kemudian kita tuliskan apa yang kita punya dari soal ini, yaitu adalah 20 liter gas metana. Nah, ingat bahwa di sini berlaku hukum Gay-Lussac, di mana perbandingan koefisien adalah sama dengan perbandingan volume. Kalau kita ingin mencari volume gas oksigen, maka kita bandingkan secara matematis adalah volume
CH4 yaitu metana dibagi dengan volume dari gas oksigen yang ditanyakan itu adalah akan sama dengan perbandingan koefisien dari metana dibagi dengan koefisien dari gas oksigen. Gas metananya kita sudah tahu volumenya adalah 20 liter. Volume gas oksigennya adalah yang kita akan cari, itu yang ditanyakan. Koefisien dari metananya adalah 1. Kita lihat dari persamaan reaksinya. Ini adalah 1. Kemudian koefisien dari oksigen adalah 2. Sehingga kita dapatkan secara matematis itu adalah dikali silang, maka volume oksigen adalah 20 dikali 2, yaitu hasilnya adalah 40. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa jawab bahwa volume oksigennya adalah 40. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah CO2. Nah, mencarinya adalah sama dengan cara tadi, kita bandingkan volume dari metana atau CH4 terhadap volume dari CO2. Itu akan sama dengan perbandingan koefisien dari metana CH4 dibagi dengan koefisien dari gas karbon dioksida atau CO2. Volume dari metana adalah 20 dibagi dengan volume CO2 yang ditanyakan akan dihasilkan atau sama dengan perbandingan koefisien dari metana adalah 1 dan koefisien dari karbon dioksida atau CO2 adalah 1. Jadi volume dari metana dengan volume dari karbon dioksida atau CO2 perbandingannya adalah 1 berbanding 1. Maka itu artinya volume CO2 adalah sama dengan volume dari metana, yaitu 20 liter. Ya, jadi kita dapatkan CO2-nya adalah 20 liter. Nah, yang berikutnya adalah kita akan cari volume dari uap air atau gas H2O. Kita bandingkan boleh dengan metana atau boleh dengan zat-zat lain yang tadi sudah kita dapatkan volumenya dari perhitungan. Kita hitung dengan membandingkan volume dari metana terhadap volume dari uap air atau H2O. Akan sama dengan perbandingan dari koefisien metana dibagi dengan koefisien dari H2O. Maka kita dapatkan 20 dibagi volume H2O yang dicari adalah akan sama dengan perbandingan koefisiennya 1 untuk CH4 terhadap H2O adalah 2. Maka kita akan dapatkan volume H2O adalah sama dengan 20 dikali 2, yaitu 40 liter. Ya, jadi kita dapatkan H2O adalah volumenya 40 liter. Nah, kita akan tunjukkan di sini hasil dari perhitungan kita tadi untuk soal tersebut di atas. Maka CH4-nya adalah 20 liter, oksigennya adalah 40 liter, CO2-nya adalah 20 liter, kemudian H2O-nya adalah 40 liter. Nah, kalau kita buat ini menjadi perbandingan angka yang bulat dan sederhana, kita bagi, ya, kita sederhanakan, yaitu semuanya dibagi 20, maka kita akan dapatkan yaitu perbandingannya 1 berbanding 2, ya, jadi 40 dibagi 20 adalah 2, 20 dibagi 20 adalah 1, kemudian 40 dibagi 20 adalah 2. Nah, kita lihat di sini perbandingannya adalah 1, 2, 1, 2. Itu adalah sama dengan perbandingan dari koefisien pada reaksi tersebut, gitu ya. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa dari berlakunya hukum Gay-Lussac, maka perbandingan koefisien adalah sama dengan perbandingan volume gas yang bereaksi. Kemudian berikutnya kita akan bahas satu soal lagi, yaitu pada penguraian sempurna 10 liter gas suatu oksida nitrogen. Jadi di sini ada suatu senyawa oksida nitrogen yang belum diketahui, yaitu sebanyak 10 liter, dihasilkan 20 liter gas nitrogen dioksida.
Nah, di sini jadi terurai, jadi NXOY-nya itu terurai menjadi 20 liter gas nitrogen dioksida. Kemudian hasil lain adalah 5 liter gas oksigen, diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, di sini berarti ada kata kuncinya atau ada poinnya di sini pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti kita cari nanti dengan menerapkan hukum dari Gay-Lussac. Tapi pertanyaannya di sini berbeda, yaitu kita ditanyakan tentang rumus dari nitrogen oksida tersebut yang belum diketahui. Kita lihat dulu persamaan reaksinya. Ya, jadi NXOY gas terurai menjadi nitrogen dioksida, rumusnya adalah NO2 gas dan menghasilkan gas oksigen O2. Ya. Nah, sebanyak berapa yang terurai? NXOY-nya adalah 10 liter, yang terbentuknya NO2 adalah 20 liter, kemudian oksigennya adalah 5 liter. Nah, kita lihat volume-volume ini, kemudian kita sederhanakan menjadi bilangan yang bulat, yaitu semuanya dibagi 5, sehingga kita dapatkan NXOY yaitu 10 liter dibagi 5 adalah menjadi 2, kemudian NO2-nya 20 dibagi 5 adalah 4, dan oksigen 5 dibagi 5 adalah 1. Jadi kita sederhanakan dengan seluruh volume ini dibagi 5. Maka kita dapatkan perbandingannya adalah 2, 4, dan 1. Nah, kita tarik perbandingan yang sudah kita sederhanakan berikut menjadi koefisien masing-masing gas. Kita tarik untuk 2 itu menjadi koefisien dari NXOY, kemudian 4 kita tarik ke atas menjadi perbandingan atau koefisien dari NO2, kemudian untuk oksigen kita tarik 1, itu perbandingan untuk koefisien oksigen. Nah, kita akan cari indeks dari X atau indeks untuk N. Ya, karena kita ingin mencari indeks untuk N, yaitu X-nya, maka kita perhatikan, ya, ini kita perhatikan, di depan N itu ada koefisien 2 dan indeksnya X, maka itu artinya N pada reaktan adalah sebanyak 2X. Kita akan terapkan bahwa atom-atom sebelum dengan sesudah reaksi itu harus sama. Kita lihat N pada produk itu adalah sebanyak 4 karena indeks N di sini 1. Sehingga kita buat 2X untuk N itu adalah harus sama dengan 4. Maka X-nya kita dapatkan adalah 2. Nah, kemudian kita akan cari yang lain adalah Y-nya. Ya, indeks dari oksigen. Mencari Y atau indeks dari oksigen. Perhatikan bahwa di sini, ya. Nah, di sini yang diberi tanda kotak kuning. Jadi sebelum reaksi atau di reaktan, oksigen itu adalah sebanyak 2 dikali Y. Ya, 2Y. Nah, itu harus sama dengan banyaknya oksigen di produk atau setelah reaksi. Yaitu oksigennya ada pada NO sebanyak 4 dikali 2, yaitu 8. Kemudian 1 dikali 2 pada oksigen. Ya, jadi 8 ditambah 2. Jadi oksigen pada reaktan sebanyak 2Y harus sama dengan oksigen pada produk setelah reaksi. Kita dapatkan Y-nya adalah sama dengan 5, yaitu 8 ditambah 2, 10 dibagi 2. Sehingga kita akan tuliskan sekarang bahwa rumus dari oksida nitrogen tersebut adalah X-nya 2, Y-nya 5. Yaitu jadi N2O5. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk cek lagi apakah ini benar rumus ini, jadi artinya sudah akan harus sesuai dengan efek dari hukum Lavoisier, yaitu atom-atom sebelum reaksi dengan atom-atom sesudah reaksi itu jumlahnya harus sama. Kita lihat N di sini banyaknya adalah 4 ya sebelum reaksi, yaitu 2 dikali 2, 4.
sesudah reaksi 4 dikali 1. Ini indeksnya 1, jadi sama 4. Kemudian oksigen sebelum reaksi adalah 2 dikali 5, artinya banyaknya adalah 10 sebelum reaksi. Sesudah reaksi adalah 4 dikali 2, 8, ditambah 1 dikali 2 adalah 2. 8 tambah 2 adalah 10. Jadi, oksigen sebelum dengan sesudah reaksi jumlahnya sama. Maka ini jawabannya sudah sesuai dengan efek dari hukum Lavoisier, yaitu atom-atom sebelum dengan sesudah reaksi adalah sama. Jadi jawaban ini adalah sudah benar, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang hukum Gay-Lussac kali ini. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan, sampaikan di kolom chat. Sampai ketemu kembali pada pembahasan materi-materi kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.